Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, nama saya Enrico Nabil Rafi Subakti dari Prodi TAKE dengan NRP 5923411539. Di sini saya ingin mempresentasikan penjelasan saya untuk esai RAK tipe soal E. Jadi di sini saya memiliki soal dengan data berikut dengan kelompok B1, B2, B3, dan perlakuan T1, T2, T3 dengan data berikut. Kemudian, pertama-tama yang harus kita cari adalah jumlah dari YI. Jumlah dari YI itu menggunakan rumus sum di blok dari B1 sampai B3. Kemudian di enter. Agar lebih cepat, maka ditarik ke bawah. Kemudian kita mencari jumlah dari YI pangkat 2. Itu dengan menggunakan rumus YI dipangkatkan 2. Nah, enter beri jumlahnya, kemudian langsung ditarik ke bawah. Kemudian mencari jumlah dari YJ. YJ dicari dengan menggunakan rumus sum, kemudian di blok dari B1 sampai T3. Begini hasilnya, langsung ditarik saja. Kemudian YJ pangkat 2 kita mencari dengan cara hasil dari YJ kita pangkatkan. Begini hasilnya, kemudian langsung ditarik. Kemudian untuk mencari EI, total EI kita menggunakan rumus sum, kita blok dari keseluruhan. Kemudian untuk mencari EI, total EI kuadrat, maka kita menggunakan rumus EI di blok, kemudian dipangkatkan. Nah, maka kemudian FK akan ketemu. FK dengan rumus jumlah YI kuadrat itu dibagi dengan 9. Berikut adalah rumusnya. Dibagi 9 karena R adalah 3, T adalah 3, maka 3 dikali 3, 9. Jadi jumlah YI kuadrat itu dibagi dengan 9. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian untuk mencari YIJ pangkat 2 adalah total dari gabungan. Itu menggunakan rumus sum SQ. Itu kita blok semua. Kemudian berikut adalah hasilnya 861. Berikut adalah data yang digunakan. Kemudian kita masuk ke tabel untuk pencarian data. Yang pertama kita lakukan adalah mencari data dari JK total. JK total menggunakan rumus JK total menggunakan rumus jumlah YIJ kuadrat dikurangi dengan FK. Jadi JK total sama dengan jumlah YIJ kuadrat. Di sini sudah kita cari, itu dikurangi dengan FK. Jadi kita ketemu hasilnya 20.
Kemudian langkah kedua yang kita cari adalah jika kelompok. Jika kelompok menggunakan rumus jumlah YJ kuadrat dikurangi dengan FK. Nah, kemudian dapat dicari dengan cara di sini kita cari dulu jumlah dari YJ kuadrat. Itu kita dengan rumus sum, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Berikut adalah hasilnya setelah kita jumlahkan. Kemudian jumlah ini kita bagi dengan T karena kita sedang mencari kelompok. Jadi T-nya di sini adalah 3. Itu dengan rumus kita masukkan angka ini dibagi 3. Berikut adalah hasilnya. Kemudian kita masukkan ke tabel data dengan rumus 847 dikurangi dengan FK. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini ada angka desimal, jadi satuan. Nah, kemudian yang kita cari adalah jika perlakuan. Jika perlakuan menggunakan rumus jumlah YI kuadrat dibagi dengan R. R adalah perlakuan. Dikurangi dengan FK. Jadi jumlah YI, jumlah YI, jumlah YI itu dikurangi FK. Jumlah YI dibagi dengan R. Kemudian dikurangi dengan FK. Jadi di sini kita carinya jika perlakuan. Menggunakan cara seperti tadi, kita hitung dulu jumlah dari YI kuadrat. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian kita bagi dengan R. R karena R adalah perlakuan. Jadi dibagi dengan 3. Jadi sama dengan kita kolomnya, terus kemudian dibagi 3. Ini adalah hasilnya. Dan perlakuan itu hasil ini dibagi dengan dikurangi dengan FK. Jadi dengan 855 dikurangi FK. Nah, berikut adalah hasil dari JK perlakuan. Kemudian kita cari JK sisa atau JK galat. Untuk JK galat itu menggunakan rumus JK total dikurangi JK kelompok dikurangi JK perlakuan. Jadi cara berikut JK total dikurangi JK kelompok dikurangi JK perlakuan. Coba kita. Nah, JK sisa itu di sini kenapa minus? Karena JK total adalah 20. JK perlakuan 14 dikurangi jadi kan sisa 6. 6 dikurangi 6 jadi 0. Jadi jika sisa itu jadi nggak ada sisa jadi 0 sisanya. Jadi di sini dia minus jumlahnya. Kemudian di sini kita mencari derajat bebas. Derajat bebas yang pertama kita cari adalah derajat bebas kelompok. Derajat bebas kelompok itu menggunakan rumus R dikurangin 1. Jadi derajat bebas kelompok itu adalah sama dengan R dikurangi 1.
Nah, di sini karena era 3, jadi dikurangi satu adalah 2. Kemudian kita masuk ke derajat bebas perlakuan. Itu menggunakan rumus T dikurangi satu. Jadi T dikurangi satu menggunakan cara seperti tadi. Itu tetap hasil 2 karena di sini juga T-nya adalah 3. Kemudian adalah derajat bebas sisa. Itu menggunakan rumus R min satu T min satu. Jadi ini kita masukkan rumusnya R min satu itu kurung, dua kurung lagi T min satu lagi ya. Nggak akan ketemu hasil. Empat. Kemudian untuk derajat bebas total itu menggunakan rumus R dikali T dikurang min satu. Jadi seperti ini. R dikali T dikurang satu. Nah, jadi di sini adalah 8. Kemudian cari kita cari kuadrat tengah. Di kuadrat tengah, kita pertama cari kuadrat tengah kelompok. Kuadrat tengah kelompok menggunakan rumus jika kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok. Jadi kuadrat tengah kelompok kita singkat KT, KTK. KTK itu menggunakan rumus JK kelompok. Jadi JK kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok. Nah, begini hasilnya. Nah, kemudian ini angka masih desimal, jadi kita ubah ke angka satuan. Nah, kemudian kita cari KT perlakuan. KT perlakuan itu menggunakan rumus JK perlakuan. Kita langsung masukkan rumusnya JK perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke KT sisa. Itu menggunakan rumus JK sisa. Langsung masukkan rumusnya JK sisa. Kan di sini 0 dibagi dengan DB sisa. Nah, karena tadi jika sisa adalah 0, terus kita bagi dengan DB sisanya adalah 4. Jadi 0 dibagi 4 tetap 0. Jadi di sini tetap minus karena tidak ada hasilnya. Jadi data yang dimasukkan tetap minus. Kemudian kita masuk ke F hitung. F hitung. Kita F hitung itu menggunakan rumus KTK. Kita langsung masukkan rumusnya KTK dibagi dengan KT sisa. Nah, di sini muncul seperti ini. Ini tandanya dia tidak menemukan data karena KTK yang di sini adalah 3. Kemudian sedangkan KTS-nya adalah 0. Jadi 3 per 0 itu adalah hasilnya tidak terdefinisikan dan beginilah yang keluar di tabel data. Kemudian kita masuk ke F hitung perlakuan. F hitung perlakuan itu dengan rumus KTP dibagi dengan KTS. KTP dibagi dengan KTS. KTS. Nah, di sini juga eh, terjadi hal yang sama dikarenakan KTP
dibagi dengan KTS adalah 7 dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak dapat definisikan. Maka data adalah keluar seperti berikut. Nah, eh, di sini kita bisa mencari cara cepat, itu dengan menggunakan data analisis. Jadi, tadi saya sudah mencoba mencari dengan data analisis untuk meng-cross-check hasilnya, dan di bawah ini adalah hasil yang bisa dicari, yang didapatkan. Nah, di sini adalah nilai perlakuan 14 yang kita cari tadi, dan di sini sesuai 14. Kemudian ada nilai kelompok itu adalah 6 dan nilai total adalah 20. Di sini sisa itu error karena hasilnya itu tidak dapat didefinisikan. Jadi dia keluar angka seperti ini dari program. Nah, kemudian untuk JK, ini untuk JK, dan untuk budget bebas berikut adalah hasilnya, dan 2248. Nah, berikut adalah hasilnya. Dan untuk KT itu sama, itu di perlakuan ada dia 7, kemudian di kelompok ada 3. Dan untuk pelak KT sisa itu dia di sini 0. Makanya dari tabel ANOVA yang dicari dengan data analisis dia error. Jadi di sini dia eh, datanya data banyak tuh. Jadi nah ini untuk F hitungnya. Begitupun F hitungnya sama. Yang kita cari tadi tidak dapat didefinisikan, dan berikut adalah hasil dari tabel ANOVA yang dari data analisis. Nah, berikut. Jadi sekian presentasi mengerjakan rancangan acak kelompok dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.